semua yang berada di mana saja, senang sekali berjumpa lagi dengan adik-adik. Katres berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Katres juga senang sekali melihat adik-adik semua begitu sukacita dan bersemangat untuk beribadah. Nah, karena kita akan memulai ibadah saat ini, Katres minta agar kalian semua duduk yang rapi, tidak ganggu kakak atau adik atau teman di sebelah kalian, juga tidak sambil makan atau minum ya. Dan mari kita semua siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah kita yang kudus dan mulia. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur karena pada hari ini kami masih dapat beribadah, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk menuntun ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Karena itu, mari kita muliakan Tuhan melalui tubuh kita. Seperti kata-kata dalam 2 pujian berikut ini. Pujian yang pertama, tanganku kerja buat Tuhan. Dan pujian yang kedua, stop ku mau katakan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, seperti pujian yang baru saja kita nyanyikan, apakah adik-adik mau menggunakan tubuh kalian untuk melayani Allah? Misalnya, melalui mulut kalian yang mau menceritakan tentang Tuhan Yesus, menggunakan telinga kalian untuk mendengarkan firman Tuhan atau nasihat orang tua, menggunakan tangan dan kaki untuk membawa dan mengerjakan sesuatu untuk membantu orang lain. Walaupun masih kecil, Allah ingin agar kalian melayani Dia dengan seluruh hidup kalian.
Tapi yang paling utama, Allah ingin kalian melayani dari hati. Hanya Allah yang sanggup memberi kalian hati yang penuh kasih, yang bersedia untuk melayani Dia. Sekarang Katres mau ceritakan kepada kalian tentang seorang laki-laki yang diminta untuk mengasihi orang lain yang berbeda dari dirinya. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa minta Tuhan menolong setiap kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan Katres sampaikan. Tuhan Yesus tolong kami untuk dapat mengerti cerita ini, tetapi Tuhan Yesus juga tolong kami untuk dapat melakukan, agar kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah Katres yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, cerita ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Ada seorang perwira Romawi yang bernama Cornelius. Cornelius mempunyai kuasa untuk mengatur 100 orang prajurit. Cornelius dan keluarganya tinggal di Kaisarea, sebuah kota yang indah di dekat pantai Laut Tengah. Cornelius percaya kepada Allah dan selalu membantu orang miskin. Tetapi dia belum tahu tentang Tuhan Yesus. Suatu sore, datanglah malaikat Allah kepadanya dan berkata, "Cornelius." Wah, saat itu Cornelius terkejut adik-adik. Lalu dia bertanya, "Ada apa Tuhan?" Malaikat itu berkata, "Utuslah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang laki-laki yang bernama Petrus. Ia tinggal dengan Simon penyamak kulit yang tinggal di tepi laut." Lalu Cornelius melakukan apa yang dikatakan malaikat itu. Ia mengutus 2 hambanya dan 1 orang prajurit ke Yope. Sehari setelah keberangkatan utusannya, saat menjelang sore ketika utusannya sudah mendekati kota, Petrus pergi ke ruang atas dari rumah Simon untuk berdoa. Saat itu dia merasa lapar, tetapi makanan belum siap. Sementara dia menunggu, Petrus mendapat penglihatan. Dia melihat langit terbuka dan seperti kain yang lebar diturunkan ke bumi. Di atasnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Lalu ada suara yang berkata kepadanya, "Bangunlah Petrus, sembelilah dan makanlah." Petrus saat itu sudah sangat lapar adik-adik. Tetapi dia harus taat pada hukum tentang binatang yang haram dan yang tidak haram. Sedangkan semua binatang di atas kain itu adalah jenis yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Maka Petrus berkata kepada Tuhan, "Tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Suara itu berbicara sekali lagi adik-adik, "Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Petrus mendapatkan penglihatan yang sama seperti itu sebanyak 3 kali. Lalu kain itu terangkat ke langit. Ketika Petrus berusaha memikirkan arti dari apa yang dilihatnya, para utusan Cornelius sudah tiba di depan rumah Simon. Lalu berkatalah Roh Kudus kepada Petrus, 3 orang laki-laki sedang mencarimu, maka bangkit dan turunlah. Jangan ragu untuk pergi bersama mereka, sebab akulah yang telah menyuruh mereka. Lalu adik-adik, pada saat itu Petrus turun dan bertemu dengan 3 orang laki-laki itu. 3 orang laki-laki itu memberitahu tentang Cornelius. Mereka memberitahu bahwa Cornelius sedang menunggu Petrus di rumahnya. Dan saat itu juga Petrus setuju untuk pergi mengunjungi Cornelius. Nah adik-adik, Petrus adalah seorang Yahudi, sedangkan Cornelius bukan orang Yahudi. Nah perlu kalian ketahui bahwa seorang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah seorang bukan Yahudi, karena itu melanggar hukum Yahudi. Orang Yahudi berpikir bahwa mereka adalah bangsa yang kudus, dan bangsa bukan Yahudi adalah bangsa yang tidak kudus. Tetapi melalui penglihatan sebanyak 3 kali yang Allah telah tunjukkan kepada Petrus,
Allah mau menyatakan bahwa bangsa bukan Yahudi tidaklah haram, dan inilah saatnya bagi Petrus untuk memberitakan kabar tentang Yesus kepada semua bangsa lain. Lalu Petrus taat dan berbuat seperti apa yang telah diperintahkan kepadanya. Mereka pergi ke Kaisarea untuk bertemu dengan Kornelius dan keluarganya. Ketika tiba di sana, mereka masuk ke rumah Kornelius. Di rumah itu sudah berkumpul keluarga Kornelius dan orang-orang lain yang siap mendengar pesan Tuhan melalui Petrus. Adik-adik, Petrus berkhotbah dengan penuh semangat. Dalam khotbahnya, Petrus berkata, sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan, karena Dia ingin setiap orang dari bangsa manapun menjadi bagian dari keluarga Allah. Keselamatan tidak diberikan kepada orang Yahudi saja, tetapi disampaikan juga kepada bangsa lain. Sebab Allah telah mengutus anaknya Yesus untuk menjadi juru selamat yang rela mati di atas kayu salib, serta telah bangkit dan hidup. Dan juru selamat itu memberitahu kami bahwa kami harus menyebarkan kabar baik itu tentang Yesus ke seluruh dunia. Nah adik-adik, sementara Petrus berbicara, Roh Kudus memenuhi orang-orang yang ada di rumah Kornelius. Mereka telah mendengarkan dan mereka memuji Allah. Mereka telah diselamatkan, dan Petrus berkata agar mereka dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Wah adik-adik, betapa luar biasa ya. Allah telah memilih Petrus menjadi orang pertama untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang bukan Yahudi, kepada bangsa lain. Dan Allah telah memilih Kornelius dan seisi rumahnya menjadi orang Kristen. Dan adik-adik tahu, orang-orang Yahudi yang ikut bersama-sama dengan Petrus, mereka menjadi takjub ketika melihat keselamatan yang Allah berikan tidak hanya kepada bangsa Yahudi saja, tetapi diberikan kepada bangsa lain juga. Setelah itu adik-adik, Petrus masih tinggal di rumah Kornelius selama beberapa hari. Lalu mereka pergi ke Yerusalem. Nah sekarang Kak Tres mau tanya ke adik-adik, maukah adik-adik memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang di sekitar kalian? Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan pada kita bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Allah ingin agar setiap orang yang percaya kepadanya dapat menceritakan tentang Yesus kepada semua orang. Walaupun sulit, tapi kita juga bisa menjadi hamba-hambanya yang taat, seperti Petrus yang taat pada perintah Allah dengan menyampaikan kabar baik tentang Yesus kepada Kornelius dan seisi rumahnya. Tentu Allah juga akan menolong kita untuk dapat memberitakan kabar baik itu. Nah adik-adik, untuk membantu kita mengingat firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan berikut ini. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi, Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan aktivitas kita minggu ini adalah untuk kelas kecil seperti ini. Kalian akan membuat kotak pensil tentang mengasihi sesamaku. Dan untuk kelas besar, kalian bisa membuatnya seperti ini. Demikian ibadah kita minggu ini. Mari kita sama-sama menutupnya dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur karena pada hari ini kami boleh belajar dari Petrus yang taat untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada bangsa lain. Tuhan Yesus tolong kami agar walaupun kami masih kecil, kami juga boleh menjadi anak-anak yang taat dan berani untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami boleh belajar dari firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Pesan Kak Tres kepada adik-adik semua, jangan lupa tugasnya dikirim kepada guru kelas masing-masing ya adik-adik. Dan paling lambat hari Senin ya adik-adik harus kirim. Dan adik-adik harus tetap setia beribadah dan beritakanlah kabar tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, kita harus tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa.